dikenal dengan kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Maka cukuplah kita terhadap mereka itu taklid. Taklid itu apa? Ikuti saja, itu kan, wa muqallidihim fi, ikuti saja mereka itu, selesai, tidak ada masalah. Nah, tanpa kita memikirkan bagaimana dan sebab-sebab sebagainya, karena ilmu kita sangat kurang, kecuali kita memang sekolah di bidang itu, sekolah memperdalam agama, memang dari kecil sampai dewasa memahami itu. Nah, silakan aja mau memahami kenapa sebab mereka mengatakan tertentu. Tapi kita pada posisi yang lain, posisi kita hidup kasbiah ini, mencari rezeki, apalagi ya hidup macam-macam lah kehidupan duniawi ini kan, kita yang diperlukan bagi kita adalah mengambil inti-inti saja, mengambil pokok-pokok saja, yang pokok-pokok itu bila kita ambil bisa memberikan arahan kepada kita untuk akhirat kita, ya kan, untuk sesuatu yang sifatnya kita ambil dengan sedikit waktu kita sudah dapat memahami agama kita, seterusnya kita dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang diperlukan bagi kita. Jadi tidak perlu mendalam. Sama ketika saya membacakan kitab ini, tidak perlu juga mendalam. Bagi seorang ulama silahkan. Bagi kita ini yang penting pokok-pokok masalahnya, yalah, pokok-pokok yang bisa kita jadikan dasar modal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fiha min talabiddin, karena sesungguhnya talab daripada agama kita itu la fiha fi zahiri akli, bukan hanya pada zahir akal kita. Kamisli, sebagai contoh ya, salat, aqimis shalah liduluki samsi, dirikanlah salat, gitu kan, dirikan salat. Ternyata pada waktu duluk matahari, jatuh matahari disebut dengan salat johor. Sudah kita kerjakan, ambil kita pikir, ternyata syarat salat itu berwudu, gitu kan, karena tidak tahu juga kita sebab-sebabnya, misalnya tidak apa-apa, berwudu, kemudian berdiri, berniat menghadap kiblat, ya kan, syarat-syaratnya terpenuhi, kemudian rukunnya kita kerjakan, niat, takbiratul ihram, membaca surah Fatihah, kemudian rukuk sampai sujud, sampai salam dan seterusnya, sampai salam selesai salat kerjakan. Ternyata tuntutan Allah bukan hanya itu. Di dalam ayat yang lain disebutkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan diri kamu di dalam agama kamu. Maka ternyata diperlukan sholat itu ikhlas. Mengerjakan sholat itu diperlukan ikhlas. Kalau kita hanya mengambil bagian yang lahir tadi, jahir tadi, berbahaya, resikonya apa? Sholat kita bisa tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang ditunjuk Allah adalah ikhlas. Maka diperlukanlah ilmu batin, namanya ilmu batin, memahami bagaimana ikhlas itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqul, tidak bisa dikatakan atau siapa saja mengatakan al-ikhlasu fiha liniyati lillahi ta'ala. Tidak bisa dikatakan hanya berkata lillahi ta'ala lalu seseorang jadi ikhlas. Misalnya, coba saya bersedekah nih 10.000 rupiah, saya ikhlas, gitu kan. Bisa lah, apakah itu ikhlas? Tidak bisa kan? Karena ikhlas itu fi qalbikum, di dalam hati kita, ya kan? Tidak bisa ya, karena dalam hati kita. Seperti kita sembahyang, usolli fardhu maghrib, ya kan, salasa rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala, gitu, lillahi ta'ala kan, ujungnya kan lillahi ta'ala. Bisakah hanya dengan dikatakan lillahi ta'ala itu kita ikhlas? Nah kan, wala taqulu fiha lillahi ta'ala ikhlasan, bal bi makna ikhlas. Tapi yang disebut dengan makna ikhlas itu tidak hanya perkataan, tapi pikol bis salim, yaitu di dalam hati kita yang sesungguhnya. Allahu Akbar, kita sadari bagi makom awam kita ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi makom orang khawas bukan sekedar perintah Allah, tapi kesadaran, ya kan, bahwa yang berhak
disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan sudah naik makomnya dari makom satu ke makom yang berikutnya. Karena ada bulu lucuan, ini pakai kisah pulang nih. Pakai kisah lucu pulang kan. Jadi sebenarnya di dalam agama itu kita memahami johir dan batin.